Kang, Ya, saya ngambil lagi ya kelapa ya. ya dulu ini Buat tambahan. Siapa yang tak kenal dengan kelapa? Tanaman berbatang tunggal ini sangatlah familiar bagi masyarakat Indonesia karena beribu manfaatnya dari mulai buah, batang, hingga pelepah daunnya. Tanaman asli daerah tropis seringkali dimanfaatkan buahnya sebagai bahan dasar makanan ataupun minuman karena beragam manfaatnya yang baik bagi tubuh. Bagi masyarakat Ciamis, buah kelapa ini merupakan bahan dasar dari sebuah olahan cemilan yang dikenal dengan nama galindo. Sebelum membuat galindo, aku membantu Kang Adui untuk mengumpulkan buah kelapa yang sudah setengah tua. Buah kelapa yang setengah tua ini biasanya memiliki kandungan minyak dan sangat baik untuk diolah menjadi santan yang kental. Galindo sendiri sebenarnya merupakan olahan cemilan yang terbuat dari ampas santan dan minyak kelapa. Karena itulah harus menggunakan kelapa yang setengah tua agar didapat santan yang gurih dan kental. Kelapa pilihan yang sudah dipetik ini kemudian dikumpulkan untuk diproses di rumah produksi. Kabupaten Ciamis memang dikenal akan olahan cemilan galindonya. Salah satu pengrajin galindo yang cukup tua dan dikenal akan olahan produknya yang cukup variatif dan inovatif adalah galindo merek Doyanku, milik Pak Haji Endut di daerah Sukaraja. Salah satu kunci dari galindo produksi milik Pak Haji Endut ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Bahan baku kelapa yang masih segar dan baru dipetik dari kebun tadi langsung diproses secara berkelanjutan hingga menjadi galindo. Untuk membuat galindo, kelapa awalnya harus dibuat santan terlebih dahulu. Kelapa yang sudah dikupas dari serabutnya, kemudian dipisahkan dari batok atau kulit dalamnya yang keras untuk diambil daging kelapanya. Daging kelapa pilihan inilah yang akan diproses menjadi santan yang berkualitas. Rumah produksi yang sudah berdiri sekitar tahun 1984 ini hampir setiap harinya membutuhkan sekitar 1000 butir kelapa untuk diolah dan diproduksi menjadi galindo sampai minyak kelapa. Karena itulah daging kelapa kemudian diparut dan diperas hingga menjadi santan yang kental dengan bantuan mesin yang telah dimodifikasi agar kuota produksi terpenuhi. Meski sederhana, namun proses pembuatan galindo cukup panjang dan tahapan yang berkelanjutan. Santan kelapa selanjutnya langsung direbus di atas tungku alami dengan suhu di atas 100 derajat Celcius hingga mendidih. Santan kelapa mengandung air, protein, serta lemak yang cukup tinggi. Proses perebusan dengan suhu tinggi ini akan membantu penguapan air yang masih terkandung di dalam santan kelapa. Setelah mendidih, selanjutnya santan didinginkan sebentar hingga mengendap dan terpisah antara air dengan lemak atau minyak. Galindo sendiri sebenarnya adalah ampas dari hasil proses pembuatan minyak kelapa yang memiliki cita rasa manis. Setelah terpisah dengan air, kemudian adonan santan kental yang sudah berisi lemak direbus kembali di atas tungku dan ditambahkan gula sebagai cita rasa. Proses perebusan ini terus dilakukan dengan cara diaduk agar aduk tidak gosong. Santan yang telah dimasak selama 1 jam ini akan terpisah menjadi minyak kelapa dan adonan ampas. Adonan ampas ini kemudian disaring dan dipisahkan dari minyak kelapa. Adonan ampas inilah yang disebut galindo atau di daerah Jawa biasa disebut glundung.
Untuk dijadikan sebagai cemilan, adonan ampas santan ini kemudian dipadatkan dan dicetak menggunakan alat pres untuk menghilangkan sisa minyak kelapa. Sejak sekitar tahun 2000-an, rumah produksi milik Pak Haji Endut telah memproduksi Galindo dengan berbagai variasi rasa dan ukuran. Untuk Galindo original, adonan ampas minyak dicetak dan dibungkus dengan anyaman bambu. Sementara untuk varian Galindo aneka rasa, adonan ampas minyak diberi tambahan susu atau selai pisang sebagai isian serta penambah cita rasa di tengah adonan sebelum dicetak di dalam alat pres yang berbentuk bulat. Galindo dikatakan jadi bila adonan sudah benar-benar padat dan sudah sedikit mengandung minyak. Galindo bubuk yang sudah dicetak dan ditekan sekitar sehari semalam akan menjadi adonan padat dan kalis. Sebelum dikemas dan dipasarkan, Galindo harus dirapikan setiap sisinya terlebih dahulu. Selain rasa original, Galindo Haji Endut ini memiliki 6 varian rasa, mulai dari pisang, stroberi, hingga coklat. Produk Galindo miliknya kini juga ada yang bisa menjadi teman nasi layaknya abon. Cemilan Galindo yang baik adalah Galindo yang tidak memiliki rasa tengi. Agar lebih tahan lama, Galindo dikemas dalam kantong aluminium foil dan divakum. Galindo dengan merek dagang doyanku ini tidak hanya dipasarkan sekitar Ciamis saja. Galindo juga akan dikirim di berbagai kota di Jawa Barat seperti Tasik hingga Bandung. Rasa Galindo yang legit membuat cemilan ini pas dinikmati di berbagai kesempatan sekaligus menjadi oleh-oleh saat berkunjung ke Ciamis, Jawa Barat.